Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua murid, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, Ibu ingin memeriksa terlebih dahulu kehadiran kalian. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau yang izin? Yang sakit? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya bisa masuk dan mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran inti pada hari ini, Ibu ingin menggali memori-memori kalian tentang pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita membahas tentang novel sejarah. Nah, apakah ada yang masih ingat apa saja yang dibahas dalam novel sejarah minggu lalu? Betul, minggu lalu kita membahas tentang novel sejarah beserta jenisnya. Nah, apakah ada yang masih ingat nih, apa saja jenis dalam novel sejarah? Ya, betul. Novel sejarah memiliki 3 jenis. 1, yaitu rekon pribadi. Kedua, betul, rekon faktual informatif. Dan yang ketiga, betul sekali, rekon imajinatif. Jadi, novel sejarah ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu rekon pribadi, yang kedua rekon faktual informatif, dan yang ketiga yaitu rekon imajinatif. Wah, bagus sekali ya, semuanya masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasi ragam informasi yang terdapat dalam teks editorial. Lalu yang kedua, kalian dapat menyeleksi ragam informasi yang terdapat dalam teks editorial. Nah, setelahnya ketika kalian sudah mengidentifikasi, lalu kalian mencoba menjelaskan dan kalian dapat menyeleksi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, setelah itu nanti di akhir kita akan melakukan post-test untuk melihat sampai mana informasi pada pembelajaran kali ini yang dapat kalian terima dan kalian pahami. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran inti kali ini, Ibu menginginkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang sesuai keinginan kalian. Setelahnya, kalian bisa duduk bersama kelompok kalian. Sudah? Nah, karena semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing, mari kita memasuki pembelajaran inti pada hari ini, yaitu mempelajari tentang teks editorial. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang tahu apa itu teks editorial? Tidak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mari kita bahas bersama-sama apa itu teks editorial. Teks editorial itu adalah teks yang berisi tentang pandangan atau pendapat pribadi redaksi terhadap isu atau masalah aktual. Biasanya, teks editorial terdapat di koran. Nah, kalian bisa lihat sebuah kolom bertuliskan teks editorial. Nah, itu isinya tentang pendapat atau pandangan pribadi redaksi terhadap isu atau masalah aktual, masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, setelah itu, teks editorial seperti teks-teks yang lain, terdapat unsur-unsur atau struktur-struktur yang membangun teks editorial. Apa ada yang tahu apa saja struktur yang membangun teks editorial? Ya, betul sekali. Seperti yang dituliskan di dalam buku paket, struktur atau yang biasanya disebut ragam informasi yang membangun teks editorial ini ada 3. Yang pertama, yaitu
Betul sekali. Yang pertama adalah pendapat. Lalu yang kedua ada alternatif solusi. Yang ketiga ada simpulan. Nah, yang pertama yaitu pendapat. Pendapat ini berisi tentang argumen atau pandangan atau pendapat redaksi yang dilandasi sebuah alasan atau bukti yang mendukung. Jadi di dalam pendapat ini tidak semena-mena berisi pendapat tanpa alasan atau bukti yang mendukung. Karena teks editorial ini seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, bahwa teks editorial ini memuat tentang pandangan atau pendapat redaksi terhadap isu atau masalah aktual. Otomatis pendapat itu atau argumen itu harus berlandaskan alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Seperti itu. Paham? Sampai sini anak-anak? Nah, selanjutnya struktur yang membangun teks editorial yaitu alternatif solusi. Biasanya di dalam alternatif solusi ini berisi tentang sebuah tawaran solusi terhadap isu atau permasalahan yang diangkat di dalam teks editorial. Alternatif solusi ini bisa dikatakan sebuah ujung tombak dari pendapat yang disampaikan sebelumnya. Nah, setelah tadi ada pendapat, lalu alternatif solusi, dan yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan ini adalah bagian terakhir di dalam teks editorial. Simpulan ini biasanya berisi penegasan ulang tentang alternatif solusi yang diberikan sebelumnya. Seperti itu. Apakah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada struktur yang membangun teks editorial, ada 3, yaitu pendapat, lalu alternatif solusi, dan yang ketiga simpulan. Betul sekali. Nah, setelahnya kita membahas tentang struktur yang membangun teks editorial, kita akan membahas tentang fakta dan opini yang ada di dalam teks editorial. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa teks editorial ini berisi tentang pandangan atau pendapat pribadi dari redaksi terhadap masalah atau isu aktual yang terjadi dan berdasarkan alasan atau bukti-bukti yang mendukung. Otomatis teks editorial ini tidak bersifat imajinatif atau mengada-ngada. Nah, salah satu hal yang membangun dalam teks editorial ini fakta. Fakta dan opini yang terkandung di dalam teks editorial ini adalah fakta, yaitu berisikan hal atau peristiwa atau kenyataan yang terjadi atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini berisikan kritik, penilaian, gagasan, prediksi, atau saran penyelesaian yang diberikan oleh seseorang. Itu bedanya fakta dan opini yang terkandung di dalam teks editorial. Contohnya seperti ini. Gunung Galunggung berada di kota Tasikmalaya. Itu adalah fakta. Lalu, kehidupan di pegunungan sangat aman dan tentram. Itu opini. Jadi seperti itu ya. Di dalam teks editorial ini ada fakta dan opini yang mendukung. Seperti itu. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang struktur yang membangun teks editorial, lalu ada fakta dan opini yang terkandung dalam teks editorial. Selanjutnya, Ibu akan membagikan contoh teks editorial. Kalian sudah mendapatkannya? Silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok, lalu kalian bisa mengidentifikasi dan menentukan mana saja yang termasuk ke dalam struktur teks editorial, yaitu bagian mana saja, paragraf mana saja yang terdapat atau termasuk
dalam pendapat, alternatif solusi, dan juga simpulan. Silahkan kalian bisa mengidentifikasi secara berkelompok. Setelah itu, jika kalian sudah mengerjakannya, kita akan membahasnya bersama-sama. Ya, apakah semuanya sudah beres? Sudah mengerjakannya? Jika sudah, mari kita membahas paragraf mana saja yang di dalam teks editorial itu termasuk ke dalam pendapat, alternatif solusi, dan juga simpulan. Kelompok pertama silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Karena kita sudah berdiskusi bersama-sama, tadi per kelompok sudah melakukan presentasi, lalu kelompok lain menanggapi, menambahkan, atau menyanggah hasil kerja dari temannya, kita akan menyimpulkan bersama-sama apa saja yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks editorial. Teks editorial yaitu sebuah teks yang berisi tentang pendapat atau pandangan pribadi redaksi terhadap isu atau masalah aktual. Selanjutnya, di dalam teks editorial itu terdapat 3 struktur yang membangun teks editorial. Yang pertama adalah ada pendapat. Nah, pendapat ini berisi tentang argumen atau pendapat dari redaksi yang didasarkan atau dilandasi alasan atau bukti-bukti yang mendukung. Lalu yang kedua ada alternatif solusi. Alternatif solusi ini berisikan tentang tawaran solusi yang diberikan oleh redaksi terhadap isu atau permasalahan yang diangkat di dalam teks editorial. Lalu yang ketiga ada simpulan. Nah, simpulan ini berisi tentang penegasan ulang alternatif solusi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, lalu kita juga mempelajari tentang fakta dan opini yang membangun di dalam teks editorial. Fakta di dalam teks editorial itu berisikan tentang hal atau peristiwa yang terjadi atau kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini berisikan kritik, penilaian, gagasan, atau prediksi, atau harapan, atau saran penyelesaian yang diberikan oleh redaksi di dalam teks editorial. Seperti itu. Paham semuanya? Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan tes untuk mengecek sampai mana kalian mengerti dan paham tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalian bisa membalikkan kertas yang sudah Ibu berikan tadi. Di sana ada soal. Kita lakukan tes selama 5 menit. Kalian bisa mengerjakan soal tersebut di kertas lembar. Setelah itu kalian mengumpulkan jawaban kalian kepada Ibu. Ya? Nah, Ibu sudah mendapatkan jawaban kalian. Ibu akan mengecek dan menilai jawaban kalian sampai mana kalian paham dan mengerti tentang materi pembelajaran hari ini. Nilai kalian akan Ibu bagikan ketika pertemuan minggu depan, sehingga Ibu ingin memberikan kalian tugas, yaitu buatlah teks editorial sesuai struktur yang membangun teks editorial yang sudah dijelaskan pada hari ini. Kalian bisa mengumpulkan tugas itu pada minggu depan. Nah, jika kalian sudah paham, mari kita tutup pembelajaran hari ini karena waktunya juga sudah hampir habis. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin untuk berdoa setelah pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugas jangan lupa dikerjakan membuat teks editorial sesuai struktur yang sudah dijelaskan pada hari ini. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan hikmat dan dengan fokus. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.